Halo, perkenalkan, nama saya Cindy Gubitasari. Romo dan teman-teman bisa memanggil saya Cindy. Saya berasal dari Sleman dan saat ini usia saya adalah 19 tahun. Saya memang berasal dari Sleman, tetapi saat ini saya tidak tinggal di Sleman. Saya sedang ada di Perum Villa Karangsari di Kabupaten Kebumen. Alasan saya untuk tinggal di sini adalah saya ingin membantu adik saya untuk daring. Dan itu cocok bagi saya yang ingin menjadi guru SD. Nah, Romo dan teman-teman boleh loh mengunjungi rumah saya yang berada di Sleman. Akan tetapi, sebelum Romo dan teman-teman mengunjungi rumah saya, ada baiknya jika Romo dan teman-teman mengenal dulu siapa saya. Dalam video kali ini, saya akan memperkenalkan diri tentang siapa saya dan bagaimana kepribadian saya. Sifat-sifat saya menurut diri saya adalah memiliki selera humor yang baik, ekspresif, kompetitif, tidak terlalu suka basa-basi, mandiri, percaya diri, kreatif, tidak mudah terbawa arus pergaulan, taat aturan, rapi, dan setia. Sifat-sifat saya menurut orang lain adalah pembawaannya tenang atau kalem, pendiam, adaptif, tidak terlalu suka basa-basi, menyukai hal yang detail, setia, tepat waktu, dan menyukai percakapan yang mendalam. Yang saya sukai dari diri saya adalah saya merupakan pribadi yang proaktif dan pantang menyerah. Setelah saya melakukan refleksi secara rutin, saya menemukan bahwa setiap langkah saya adalah sebuah bentuk rasa syukur. Dalam menjalani hidup, saya seringkali ditemukan dengan berbagai rintangan dan hambatan. Entah dalam hal ekonomi, yang sering juga dijumpai oleh teman-teman saya yang lain. Atau juga hambatan karena kurangnya support dari orang-orang di sekitar saya. Namun, hambatan-hambatan ini yang rupanya menjadi sumber semangat bagi saya. Dalam menjalani hidup, saya bangga dengan diri saya yang tidak mudah mengeluh. Ketika saya diberikan kesempatan dan harapan yang baru, maka saya akan tanggap untuk mengambilnya. Entah itu mudah ataupun tidak, saya bersedia untuk berproses. Manakala saya gagal, saya juga bersedia untuk mengulangi proses itu pada kesempatan yang baru. Berharap dengan kesempatan yang baru itu, saya dapat memperoleh hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Justru, saya merasa gagal ketika saya tidak berani mengambil kesempatan itu. Padahal, masih banyak orang di luar sana yang menginginkan kesempatan itu. Selain itu, saya adalah pribadi yang mandiri dan percaya diri. Dalam berbagai kesempatan, saya jarang melibatkan orang lain untuk kelancaran kegiatan yang sedang saya jalani. Semua yang saya lakukan memang tidak pernah terlepas dari bantuan orang lain. Akan tetapi, saya bukan pribadi yang terlalu bergantung pada ada dan tidaknya orang lain. Untuk saat ini, saya sangat menyukai 5 hal yang ada dalam diri saya. Saya berharap 5 hal baik ini tidak berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, yang tidak saya sukai dari diri saya adalah saya merupakan pribadi yang menyukai hal yang detail. Bila saya senang dengan sesuatu hal, maka saya akan banyak menghabiskan waktu untuk hal tersebut. Padahal masih ada hal lain yang harus saya kerjakan dan tentu akan lebih bermanfaat bagi saya. Sebagai contoh, saya suka bernyanyi. Ketika saya sedang senang mendengarkan lagu-lagu pada jenis-jenis tertentu, maka saya akan banyak menghabiskan waktu untuk mendengarkan lagu tersebut. Bahkan saya juga menghafalkannya dan juga mencari makna dari lagu tersebut. Padahal lagu tersebut diciptakan dengan kosakata bahasa yang jarang digunakan oleh umum. Maka saya yakin bahwa hal ini akan menghabiskan banyak waktu. Menurut saya, hal ini memang memiliki manfaat, namun manfaatnya belum dapat dirasakan sekarang. Saya bisa menuainya setelah saya mengakrabi kegiatan ini dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sebagai contoh,
bila saya sudah memahami betul berbagai kosakata bahasa dalam lagu-lagu jenis tertentu, maka saya baru dapat membuat lagu sendiri setelah 3-5 tahun yang akan datang. Maka saya menyebut bahwa hal ini adalah hal yang tidak saya sukai dalam diri saya, karena manfaatnya belum pasti. Bisa jadi ketika sudah tiba waktunya, saya sudah memiliki kesenangan dalam hal yang lain, maka saya tidak bisa menuai manfaat dari apa yang saya lakukan saat ini. Kemudian, kegiatan-kegiatan yang saya ikuti dengan penuh antusias biasanya tentang kegiatan menakar diri. Dalam kegiatan ini, saya dapat melihat kelebihan dan kekurangan saya. Selain itu, saya juga dapat merefleksikan apa saja yang sudah saya lakukan, bagaimana manfaat yang dapat saya terima, serta bagaimana dampaknya bagi orang lain. Kegiatan ini biasanya saya jumpai dalam perkuliahan dan juga dalam pelatihan-pelatihan kepemimpinan. Dalam kegiatan pelatihan-pelatihan kepemimpinan, seringkali saya diminta untuk melihat kembali bagaimana perjalanan saya selama 19 tahun ini. Lalu, hal apa saja yang bersifat positif dan negatif dalam diri saya. Selanjutnya, hasil refleksi ini dapat menjadi bekal untuk saya berproses dalam kesempatan yang baru. Bidang yang cepat saya kuasai saat ini adalah menulis, terutama dalam menulis cerita pendek ataupun liputan kegiatan. Hal yang membuat saya cepat menguasai bidang ini adalah karena saya melakukannya didasari dengan rasa cinta. Bidang yang membuat saya terus tertantang adalah menggambar atau melukis. Sebab seiring berjalannya waktu, banyak sekali perubahan aturan-aturan dalam melukis. Dalam hal ini, saya perlu mempelajarinya secara bertahap dan dilakukan secara rutin. Sebab, untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya, saya harus menguasai terlebih dahulu tahapan-tahapan yang dasar. Aktivitas-aktivitas yang saya sukai adalah menulis, menyanyi, dan berolahraga. Menulis dalam hal ini bersifat luas, maka tak hanya menulis cerita pendek ataupun liputan kegiatan saja, tetapi juga menulis materi pembelajaran dalam perkuliahan. Setiap aktivitas menulis yang saya jalani setiap harinya adalah hal yang menyenangkan bagi saya. Setelah lama menulis, saya berganti ke aktivitas selanjutnya, yaitu menyanyi dan berolahraga. Saya melakukannya secara bergantian, bukan bersama-sama. Namun, ada banyak orang yang senang berolahraga sambil bernyanyi. Misalnya, dalam lari militer. Harapannya, mereka tidak cepat lelah ketika berolahraga. Berbeda dengan saya lebih senang melakukan aktivitas ini secara bergantian. Hal ini dapat membuat saya lebih rileks setelah melakukan aktivitas menulis. Aktivitas kesukaan yang saya tekuni sejak dulu adalah menulis, melukis, dan menyanyi. Aktivitas ini saya tekuni sejak saya berusia 3 tahun. Semua ini saya lakukan bukan karena ide-ide dalam diri saya sendiri, tetapi juga dengan adanya bantuan dari orang lain di sekitar saya. Orang yang paling berjasa dalam hal ini yaitu kakek dan nenek saya. Mereka yang sejak kecil memperkenalkan kepada saya mengenai tulisan, lukisan, dan musik Jawa. Semua ini mereka lakukan karena mereka adalah seorang seniman, pemain alat musik, dan juga sinden. Harapannya, saya bisa menjadi penerus mereka, sehingga mereka rajin mengajak saya untuk melakukan aktivitas ini. Kata orang mengenai kemampuan-kemampuan saya adalah mereka menilai bahwa kemampuan saya dalam hal menulis, melukis, dan menyanyi adalah hal yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan saya selanjutnya. Maka, akan menjadi lebih baik bila saya berlatih dan berusaha menjalaninya secara rutin. Saya harus pandai-pandai membagi waktu antara waktu belajar dan waktu mengembangkan kemampuan
kemampuan